Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nurhaliza Yunus dari Keperawatan A dengan NIM 7030123020. Dalam video ini saya akan membahas tentang praktik cuci darah dan kaitannya dengan konsep tahara dalam fikih. Dalam pandangan Islam, kesehatan dan kebersihan tubuh memiliki peranan penting dalam menjaga kesejahteraan hidup seorang individu. Salah satu konsep utama dalam Islam yang mengatur hal ini adalah tahara atau kesucian dan kebersihan. Tahara adalah kondisi fisik dan spiritual yang bersih dari hadas dan najis, serta mempengaruhi sahnya ibadah. Namun, dalam beberapa situasi medis tertentu seperti ketika seorang menjalani prosedur medis, yaitu cuci darah. Pada dasarnya, cuci darah adalah prosedur medis yang digunakan untuk membersihkan darah dari zat-zat berbahaya, produk sampingan metabolisme, atau kelebihan cairan yang tidak bisa disaring oleh ginjal yang sehat. Lalu, apa kaitannya cuci darah dengan konsep tahara dalam fikih? Dalam perspektif fikih Islam, hubungan antara cuci darah dengan konsep tahara dapat dilihat dari dua sudut pandang. Yang pertama yaitu pengaruh terhadap kesucian tubuh atau najis. Prosedur cuci darah pada dasarnya tidak menyebabkan seseorang terkontaminasi najis. Darah yang diambil dari tubuh pasien biasanya tidak mengubah status tubuh pasien dalam hal najis, karena darah yang keluar dari prosedur medis ini bukanlah darah yang mengalir keluar secara alami, misalnya akibat luka atau haid. Dalam hal ini, tubuh pasien dianggap tetap suci setelah proses dialis. Mesin dialis dirancang untuk memastikan bahwa darah yang kembali ke tubuh pasien tidak terkontaminasi dengan najis. Yang kedua yaitu pengaruh terhadap status hadas. Dari segi hadas, prosedur cuci darah dapat memengaruhi seseorang dalam hal hadas kecil atau hadas besar, tergantung pada proses dan kondisi tubuh pasien selama prosedur berlangsung. Secara umum, cuci darah tidak menyebabkan hadas kecil atau besar, karena darah yang keluar dari mesin dialis tidak berasal dari saluran yang biasanya menyebabkan hadas. Oleh karena itu, tidak ada kebutuhan untuk melakukan wudhu dan mandi besar setelah prosedur dialis, kecuali jika ada hal lain yang menyebabkan hadas. Namun, penting untuk diketahui bahwa jika prosedur cuci darah disertai dengan tindakan medis lain yang menyebabkan keluarnya cairan tubuh dari saluran yang dapat menyebabkan hadas, misalnya melalui pembedahan atau injeksi yang melibatkan saluran kemih atau dubur, maka hal ini bisa mempengaruhi status tahara pasien. Dalam hal ini, pasien perlu melakukan wudhu atau mandi besar sesuai dengan ketentuan fikih. Lalu, bagaimana dengan pasien yang menjalani cuci darah? Bagaimana hal ini mempengaruhi pelaksanaan ibadah mereka, khususnya sholat? Adapun tahara dalam ibadah pasien yang menjalani cuci darah. Yang pertama, sholat. Menurut fikih Islam, sholat adalah ibadah yang memerlukan kesucian atau tahara dari hadas dan najis. Pasien yang menjalani cuci darah tetap diwajibkan untuk melakukan sholat sesuai dengan kewajiban agama. Namun, prosedur dialis yang berlangsung cukup lama atau beberapa jam kadang mengharuskan pasien untuk mencari solusi praktis dalam hal wudhu dan sholat. Yang kedua itu wudhu. Jika pasien masih memiliki kemampuan untuk melakukan wudhu sebelum atau setelah prosedur cuci darah, maka pasien dapat melanjutkan sholat seperti biasa. Jika prosedur dialis menyebabkan pasien kesulitan untuk melaksanakan wudhu, mereka bisa menggunakan metode tayammum atau pengganti wudhu dengan debu, sesuai dengan ketentuan fikih yang berlaku dalam keadaan tertentu. Yang ketiga yaitu sholat dengan duduk atau berbaring. Bagi pasien yang merasa kesulitan untuk berdiri atau duduk dengan normal karena kondisi fisik yang dipengaruhi oleh cuci darah, maka mereka bisa melaksanakan sholat dalam posisi duduk atau berbaring dengan tetap menjaga kewajiban sholat meski dalam kondisi medis yang tidak ideal. Yang terakhir atau yang keempat yaitu puasa Ramadan. Dalam hal puasa, prosedur cuci darah pada umumnya tidak membatalkan puasa, karena dialis yang dilakukan dengan tujuan medis untuk menyaring darah dan tidak memasukkan zat yang membatalkan puasa seperti makanan atau minuman. Namun, pasien mungkin merasa lemah atau tidak mampu dengan sempurna karena prosedur dialis yang memakan waktu lama. Dalam hal ini, pasien diperbolehkan untuk tidak berpuasa dan menggantinya di hari lain atau memberikan fidyah, yaitu memberikan makan kepada orang miskin jika mereka tidak mampu berpuasa. Adapun kesimpulan dari materi ini adalah prosedur cuci darah tidak mengubah status tahara seorang dalam hal najis, karena darah yang diproses dalam mesin dialis tidak dianggap sebagai najis. Selain itu, cuci darah juga tidak menyebabkan hadas kecil atau besar, kecuali ada faktor lain yang mempengaruhi. Pasien yang menjalani prosedur ini tetap diwajibkan untuk menjaga tahara dalam ibadah seperti sholat dan puasa, dengan beberapa penyesuaian yang diperbolehkan dalam fikih Islam.
Oleh karena itu, meskipun prosedur medis ini mungkin menantang dalam beberapa aspek ibadah, prinsip taharah tetap dapat diterapkan dalam konteks cuci darah dengan mempertimbangkan kondisi medis pasien. Mungkin cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Minallahi musta'an wa ilaihi qastasabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.